Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prananda dari Sistem Informasi 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan atau lebih kita kenal dengan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Jaringan komputer himpunan terinterkoneksi jumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Ada dua macam lalu lintas jaringan, yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. PAN atau Personal Area Network. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat. Misalnya dalam satu ruangan. Melalui jaringan ini, komputer bisa dihubungkan dengan kabel dan internet ke printer, PDA, dan perangkat lainnya. Contohnya, menghubungkan perangkat komputer dengan smartphone memakai Bluetooth, menghubungkan mouse dengan komputer memakai Bluetooth, menghubungkan komputer dengan printer memakai Bluetooth, dan lain sebagainya. Kemudian LAN, Local Area Network, suatu jaringan di mana jaringan tersebut hanya mencakup wilayah kecil saja. Untuk jarak jangkauan LAN kisaran 0 km sampai 10 km. Contohnya, komputer-komputer yang saling terhubung di warnet, kantor, atau di dalam lab komputer. Jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Untuk jarak jangkauan MAN kisaran 10 km sampai 50 km. Contohnya jaringan mal-mal modern yang saling terhubung antar kota. Jaringan WAN atau Wide Area Network, jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan komputer lainnya. WAN mencakup jaringan antar negara atau bahkan benua. Untuk jarak jangkauan pada WAN kisaran 100 km sampai 1000 km. Contohnya, jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, intranet. Intranet masih termasuk bagian dari internet. Bedanya, jaringan tersebut dimiliki secara pribadi atau kelompok. Intranet akan menghubungkan komputer yang dimiliki oleh kelompok tersebut untuk mengirimkan file mereka. Dan yang kedua, internet. Internet didefinisikan dengan sebuah jaringan global. Jaringan ini yang menyediakan transmisi antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ad hoc. Model ad hoc merupakan jaringan wireless sederhana di mana komunikasi yang terjadi antar dua atau lebih komputer dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Jaringan infrastruktur. Model infrastruktur merupakan jaringan wireless di mana komunikasi yang terjadi antar dua atau lebih komputer menggunakan perantara berupa wireless access point. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network adalah jenis jaringan yang menggunakan media komunikasi radio tanpa kabel yang dapat menghubungkan perangkat-perangkat jaringan. Kemudian kita masuk pada topologi jaringan.
Yang pertama yaitu topologi bus. Keuntungan pada topologi bus ini adalah topologi yang sederhana. Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lainnya. Biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. Cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kerugian pada topologi ini adalah trafik atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi ring. Keuntungan topologi ring adalah data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kerugian pada topologi ini adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Kemudian topologi star. Keuntungan topologi star cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kerugian pada topologi star memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lainnya. Jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi mesh. Karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibanding hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Keuntungan topologi mesh. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kerugian topologi mesh yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatannya yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang terlebih. Kemudian topologi extended star. Kelebihan topologi ini adalah jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu. Apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya tidak dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Kemudian hierarchical topologi. Kelebihan pada topologi ini seperti topologi star, perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub. Tetapi hub dibagi menjadi dua, central hub dan secondary hub. Topologi ini memiliki keunggulan lebih mampu menjaga jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Kelemahan topologi ini, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya, termasuk dalamnya adalah tata letak ruang. Sekian penjelasan tentang jaringan komputer dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.